Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah baraya mangle urang tiasa silaturahim deui dina program Nyi Mangle anu sababaraha waktu sakapayun urang bade ngobrol sareng tokoh-tokoh anu insyaallah menginspiratif. Urang teh tos kasumpingan ieu alhamdulillah Sobat Lami pangintennya Mami di layar kaca urang kapungkur parantos Uninga salah sahiji grup band tah ayeuna teh aya ex ti salah sahiji grup band eta panginten ayeuna tos sumping Kang Uki Kausar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng aya oge Kang Imam Syuhada. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun parantos sumping ka ieu pantepatan urang insyaallah tiasa menebar kebaikan tina salah sahiji program Nyi Mangle ieu. Panginten aktivitasna Kang Uki ayeuna teh atos parantos panginten kapungkur mah urang Uninga eksis di layar kaca, eksis di salah sahiji grup band ex Noahnya biasa dicarioskeun itu. Bapak ayeuna kumaha sih aktivitasna Kang? Aktivitas ayeuna lebih kanu acuk jualan acuk. Terus clothing Ustad ya. Mohon. Terus alhamdulillah sareng Ustad ada rumah makan gratis. Bisa dikelola. Cuma kalau pekerjaan sebenarnya di acuk sih. Icalan acuk Icalan gitu acuk. Tos lumayan sibuk dirinya kayak gitu, clothing gitu. Mohon. Tah clothing eta teh clothing kan orang teh Bandung fashion surgana fashion, surgana kuliner, surgana fashion. Fashion teh kan seueur pisan. Clothing anu kumaha sih Kang? Jadi kan tipe kerja abdi ngeband jadi minimal tahu secara desain lah ya. Apal kanu program desain karena itu jadi pas pindah alhamdulillah ilmuna kapake tapi ngadamel acuk-acuk yang streetwear tapi lebih ke Islam pesan-pesannya. Jadi pesan-pesan di dalamnya lebih ke pesan-pesan Islam yang insyaallah mudah-mudahan upami anu maca jadi minimal jadi mikir terinspirasi mudah-mudahan bisa memancing orang untuk pengen hijrah gitu insyaallah pengennya kayak gitu. Masya Allah. Artinya anu ti hal-hal kecilnya insya Allah bisa menginspirasi saha wae anu ngawosna begitunya. Tah ti clothing eta berkolaborasi panginten sareng Akang di bidang kuliner. Di bidang kuliner. Eta awal mah memang tos kenal Lami atau napi kumaha ieu teh? Pak Ustad? Iya. Pak Ustad. Jadi alhamdulillah abdi tepang sareng Kang Uki teh di Jakarta Kang ya? Di Jakarta. Di Jakarta. Mulanya di Jakarta. Sama-sama orang Bandung tapi ketemunya di Jakarta. Jadi dulu saya ada jadwal isi kajian di Masjid Nurul Iman Blok M ya, Jakarta. Terus panitia ngasih kabar ke Kang Uki, "Ya Ustadz di Bandung" gitu. Kang Uki kan orang Bandung. Beliau hadir ikut kajian, bertemu di situ. Itu sekitar tahun berapa? Sebelum pandemi. 19 ya? Sebelum pandemi. Oh, janten teu acan Lami salaresna. Teu acan Lami, salaresna mah. Teu acan Lami. Mohon. Da Kang Uki oge kan hijrah dari 2018 ya. 2018 ya 18 ya Ustaz. 2018 awal ya. Awal, itu. Jadi 2019 awal kurang lebih abdi sareng Kang Uki patepang di Jakarta. Nah, tidinya intens lah kontekan gitu. Komodi anjeunna kan seueur pertarosan perkawis agama gitu. Masya Allah. Soalnya kan hijrah ya tidak cukup dengan penampilan, hijrah itu harus merubah pola pikir, prinsip keyakinan gitu. Dan itu ya harus dipelajari gitu. Nah dari situlah karena sering berhubungan kontekan, terus ada beberapa teman juga yang gabung kumpul, tercetus ide udah kita bareng-bareng bikin rumah makan gratis gitu. Jadi kita bikin rumah makan kuliner tapi bisnisnya bukan bisnis kuliner bukan bisnis kuliner. Jadi justru kita niatkannya bisnisnya bisnis akhirat ya. Kita pengen ngejar surga lah gitu. Lewat rumah makan. Makanya bikin rumah makan gratis. Dan kebetulan gabung dengan Kang Uki Kausar, pengen ngebantu beliau hijrahnya semakin mantap, terus juga ingin menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin sudah banyak yang kenal Kang Uki juga, sudah kita pakai nama
Uki Kautsar gitu. Jadilah ada rumah makan gratis Uki Kautsar. Ya. Masya Allah, iya rumah makan gratis Uki Kautsar teh tos ngamojo mantara. Sim kuring ge tos nguping di sababaraha stasiun TV, iya rumah makan tos di Pedar, tos saya pisan, namun sataacana urang taros heula ka Kang Uki. Titik balik pangintennya Kang Uki teh mulai istilahna bukan berarti dulu teu sae pangintennya hijrah danget ieu teh hijrah tinu tadina panginten sae jika jauh lebih sae. Iya. Titik balikna teh kumaha sih Kang Uki? Titik balik teh jadi dulu eueuh ti umroh, sempat umroh gitu. Warsi Tahun 2015. 2015. Tuh. Sareng istri umroh. Didinya baru ngerasain, oh Ka'bah ini nyata, ada makam Nabi Muhammad SAW nyata gitu ya. Terus jadi takut awalnya sih akhirat abdi kumanya. Apakah cukup dengan jadi orang Islam udah bisa masuk surga? Terus setelah mempelajari ternyata nggak seperti itu. Ternyata masih banyak yang harus diamalkan, dipelajari gitu ya. Semakin itu baru mulai giat sih mempelajari agama. Awalnya masih belajar sendiri karena nggak punya teman, nggak punya kayak sekarang alhamdulillah bisa ketemu sama ustadz. Kalau dulu cuma bisa baca buku, syarahnya ustadz apa gitu, nggak punya akses ke ustadz gitu. Nah, tapi ya sambil belajar, sambil berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang yang bisa mengajarkan aku agama yang sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi sambil belajar lama 4 tahun 3 tahun nggak ketemu, tapi ketika bertemu dengan salah satu ustadz langsung yang lainnya nyusul. Terus ketemu sama ustadz juga sama gitu, berdoa minta ketemu, dikasih tahu teman ada kajian ustadz siapa, nggak kenal dan akan kenal juga namanya gitu. Ketemu. Iya, semenjak ini sekarang di Al-Islam jadi kenal ustadz ini kemudian jadi banyak. Jadi alhamdulillah butuh waktu yang lama. Intinya sih dari itu, dari kegelisahan titik balik, karena di dunia bukan cuma musik sih, kalau saya ngerasain di dunia selebriti ya. Kayak di Jakarta tuh banyak sekali yang buat saya kok nggak nyaman gitu, karena kayak manggung kita kalau di kafe malam-malam, tadi juga Mas Coki juga sempat cerita misalnya tentang miras, tentang narkoba, itu kan semua terjadi di kehidupan yang seperti itulah gitu. Dan alhasil juga nggak mungkin kita bisa mendapatkan keluarga yang sakinah dengan cara hidup seperti itu ya. Apalagi sekarang anak udah waktu itu udah besar. Pokoknya sangat bertolak belakang dengan apa yang saya pelajari, dengan apa yang saya amalin sebagai musisi gitu. Ketika di atas panggung, ketika ketemu fans misalnya kan nggak nyaman. Banyak sekali yang amalan yang nggak bisa dipraktekin. Ya salah satunya misalnya kalau kita mau di tempat yang menjual miras ya, semua orang sepakat miras ya udah pasti nggak boleh ya, nggak baik gitu ya. Sedangkan kita mempromosikan mirasnya dalam di panggung, jadi kayak yang kok bertolak belakang ya dengan ajaran saya. Jadi dari hal-hal seperti kecil itu sih. Intinya sih sebenarnya kalau diceritain panjang ya. Cuma singkat cerita bahwa apa yang saya pelajari nggak bisa sejalan dengan amalan dengan apa yang pelajari itu nggak bisa sejalan. Intinya sih seperti itu. Terkait dengan niat kita hijrah, hidayah tersebut, apakah hidayah teh memang harus dicari atau misalnya ada waktunya, indah pada waktunya istilahnya ya. Seperti Kang Uki kan tiba-tiba aja ada kegelisahan dan lain sebagainya gitu. Atau nanti orang teh kedah mencari eta yang namanya hidayah teh Pak Ustadz. Ya barakallahu fikum. Kalau indah pada waktunya mah itu mah judul lagunya kan. Judul lagu. Iya. Jadi hidayah itu ibaratnya seperti ini teman-teman. Mun orang hoyong artos 1 T, 1 tiang cenanya 1 triliun. Apakah dengan kita berdiam diri saja tiba-tiba 1 triliun datang ke rumah kita? Jawabannya kan nggak mungkin. Hidayah kurang lebih seperti itu. Lebih mahal lagi. Hidayah bahkan lebih mahal dari 1 triliun. Entah berapa juta triliun kalau mau dibeli gitu. Karena dengan hidayah ini orang pasti akan bahagia hidupnya. Pasti bakal tenang gitu. Ya seperti contoh lah Kang Uki kan rela ninggalkan mesin uang ya kan ya. Ngan gagaro gitar gitu ya. Ratusan juta gitu. Tapi ditinggalkan ku Kang Uki naha
kebahagiaan, ketenangan hidup no dikejar gitu, no dicari. Nah, jadi hidayah itu memang Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada setiap hamba. Jadi semua yang terlahir manusia di muka bumi ini ditawarkan hidayah, Islam, hidayah untuk ke surga Allah. Hanya saja orang kan macam-macam. Ada yang memang mencarinya, ada yang menjauhinya, ada yang menyambut, ada yang menolak, seperti itu. Nah, tawaran dari Allah ini, hidayah itu harus kita cari, harus kita kejar, gitu. Jadi nggak mungkin datang tiba-tiba tanpa kita mencarinya. Seperti cerita Kang Uki, sebetulnya Kang Uki juga mencari ya, mencari. Jadi nggak tiba-tiba, wah pengen hijrah, enggak. Cuman memang Allah memberikan ketukan-ketukan gitu. Tiba-tiba dari anak antum ya, dari anak Kang Uki pulang sekolah, kata ustadznya, musik nggak boleh katanya, orang Islam nggak boleh dengar musik. Dari situ kan penasaran, mencari gitu, secara ilmu agama bagaimana, terus belajar, akhirnya dapatlah hidayah. Jadi intinya, hidayah itu memang harus dicari, harus dikejar. Caranya bagaimana? Belajar. Kita harus mempelajari ilmu agama. Dan kehidupan dunia ini kan sementara, Kang ya. Entah besok lusa kita mati. Dan setelah dunia ini, kalau kita umat Islam kan ada keyakinan kita bakal hidup lagi gitu. Orang teh hirup deui di akhirat. Dan perbedaan namun hirup di akhirat mah kan abadi. Nah, ini yang harus kita gali. Jadi hidayah itu dicari dan dikejar, bukan ditunggu. Bukan ditunggu. Jadi kalau misalnya orang mau ngantos acan aya hidayah, eta mah lepat ya Pak Ustadz. Lepat eta mah. Berarti salirana memang malas ya, malas mencari gitu, malas ngudag gitu. Iya, betul. Aya hal anu menarik tadi anu dicaraskeun Pak Ustadz, anu berkaitan sareng Kang Uki. Saurna tadi teh murang kali saparantosna ti sakola terus nyarioskeun bahwa musik teh kirang sae nggak boleh didengar di Islam. Eta kumaha sih ceritanya Kang Uki? Jadi lebih ke itu putrinya yang ngomong tuh. Mohon aya pada kalresan aya samping di dieu. Kalimatnya teh kumaha kalimat lebih ceritana? Itu terus lebih kayak gini, Allah. Ayah jangan terlalu banyak dengerin musik, karena kalau dengerin musik lama-kelamaan agamanya bisa hilang katanya. Beliau dinasehatin mungkin sama gurunya ya, waktu itu kalau nggak salah Mr. Syaiful. Pulang itu, ya otomatis harus didengar juga apa perkataan anak ya, bisa jadi nggak bisa marah karena di waktu yang bersamaan waktu itu dia sempat anak sendiri lagi belajar, tapi belum nyampe ke sana gitu. Itu memang dulu pernah dengar cuma sekilas pas digituin kayak ini qadar Allah anak ngomong ini ke anak tuh ya gitu ya. Anak di sebagai tanda coba dipelajarin di bagian itunya. Kaget mungkin. Kaget. Ada kagetnya tapi karena keluar dari waktu beliau lagi kelas 3 Ustaz. Kelas 3 SD gitu. Sekarang jadi sudah kelas 5. Sekarang udah kelas 5 gitu. Jadi kaget tapi kayaknya emang harus dipelajarin juga gitu. Apalagi yang paling utama adalah saya harus memastikan pendapatan saya itu 100% halal. Harus pastiin kan Ustaz ya, buat keluarga. Dan ternyata alhamdulillah sekarang kayaknya yang halal itu bisa bikin lebih tenang juga keluarga Ustaz. Alhamdulillah lebih berkah juga gitu. Kalau dulu tuh ibaratnya kalau punya barang tuh kalau nggak rusak Ustaz, hilang lah, apalah, kemalingan. Nah itu nggak berkah namanya. Iya, kalau walaupun banyak omset pendapatan, kalau ternyata rusak, hilang, kemalingan, itu nggak berkah. Jadi dulu ada kejadiannya kayak gini gitu, maksudnya kita ini sangat lumrah kalau misalnya kalau kemalingan atau kehilangan barang, kita selalu bilang, mungkin kita kurang sedekah Ustaz. Udah sedekah, tetap aja. Tapi ada yang waktu itu ada yang nasihatin, mungkin bukan karena sedekahnya, coba cek penghasilannya udah halal atau belum gitu. Ya bukan masalah kita aja terus-terusan jor-joran sedekah, tapi terus aja dapetin pendapatan yang mungkin pendapatan kamu halal tapi bercampur dengan yang haram. Maksudnya tolong dicek gitu. Nah dari situ anak coba sempat ngecek. Pada saat itu masih ada tentang deposito bank Ustaz, riba. Jadi ternyata benar ternyata masih banyak yang bercampur dengan yang haram. Alhamdulillah sampai saat ini rumah dago itu yang di Bandung Ustaz itu yang sekarang tuh udah tinggal berapa kali di Jakarta. Alhamdulillah semenjak itu tuh mau ditinggal kosong, alhamdulillah nggak pernah kemalingan, tapi tetangga-tetangga semua udah pernah Ustaz. Masya Allah. Jadi pas mikir gitu ya maksudnya bersyukur aja ya, bukan berarti ini pertanda atau enggak, cuma saya bersyukur ternyata mungkin benar yang dulu itu
pendapatan tuh bercampur Ustaz, masalah yang haram sama yang Ya, halal. jadi inti nama mau penghasilan halal pasti berkah gitu ya. Insya Allah berkah. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Kang Uki itu salah satu istilahnya yang digolongkan beruntung karena cepat diingatkan dengan cara apapun gitu ya Pak Ustadz. Pamik ya Pak Ustadz, seueur diantawis orang gitu ya di lingkungan, bahkan abdi ge ya ngaraos terus ge aya rerencangan panginten anu enjoy dengan kehidupan dunia. Anjeuna punten misalnya tidak ada sama sekali istilahnya merasa dirugikan apa kemalingan, sakit dan lain sebagainya. Tapi kehidupannya teh masih istilahnya jahiliyah dikatakan seperti itu. Tapi tidak pernah diuji yang sama sekali sakit atau apapun. Itu teh istilahnya apa ya namanya? Istidraj. Iya, istidraj gitu ya. Gimana sih kita biar kita bisa sadar, bahkan kita tuh terkadang enak-enak aja, oh saya hidup enak kok, penghasilan banyak, keluarga pada sehat, bahkan nggak sadar kalau misalnya teh penghasilan orang teh aya bercampur nu teu halal dan tidak berkah gitu Pak Ustadz. Iya, Masya Allah. Itu Rasulullah SAW jauh-jauh abad yang lalu tos nyebatkeun bakal aya keadaan seseorang dia ini banyak maksiat dan dosa, tapi rezekinya dipermudah gitu. Mohon. Bahkan semakin dia tersesat, semakin dia banyak dosa, semakin dipermudah dunianya. Itu namanya istidraj. Kenapa? Karena pada akhirnya orang yang kena istidraj ini akan mengalami akhir kisah hidup yang sangat tragis. Jadi kalau kita lihat teman-teman artis mungkin Kang, tidak sedikit ya teman-teman artis yang di masa karir artisnya, Masya Allah, terkenal, fansnya banyak, uangnya banyak, hidupnya juga mungkin tadi Glamor, ya. orang tuh sholat tapi benghar kan gitu, orang tuh ngaji tapi sehat, tapi pada akhirnya sebelum matinya itu tidak sedikit yang Allah siksa sebelum matinya, Sengsara. dikasih penyakit yang kronis, berobat ke luar negeri nggak sembuh-sembuh, sampai beak naon kan gitu istilah nama, harta bendanya habis. Nah ini namanya istidraj. Sehingga kita sebagai hamba Allah, terkhusus umat Islam, ulah tertipu ku kesenangan hidup atau kemudahan hidup. Karena ujian itu kan tidak harus berupa musibah terus ya. Ujian dari Allah itu tidak harus berupa musibah. Dengan kemudahan duniawi itu juga ujian. Seperti itu. Kita kenyang ya, kita sehat, kita banyak teman, kita segalanya mudah, itu ujian. Apakah kita bersyukur atau tidak kan gitu. Apakah itu dalam hal yang halal, yang baik atau tidak, seperti itu. Jadi inti nama baik buruk itu kita kembalikan kepada naon cek Allah, naon cek Rasulna gitu. Bukan menurut kita manusia. Betul. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan orang terhindar dari istidraj tadi itu ya. Kang Uki, salami iya menuai popularitas gitu tadi sahur Pak Ustadz Mas munggah garo gitar oge ratusan juta. Masih supados akang teh konsisten, supados istiqomah gitu loh. Margi aya kasebatna hijrah teh mau gentos pakaian disebatna hijrah istilahnya kayak gitu. Tapi seperti sepeda sok usum-usuman gitu tapi seperti hobi sok usum-usuman. Insya Allah Kang Uki makan istiqomah kumaha ta tipsna kanggo baraya mangle. Tips si Ustadz sebenarnya maksudnya. Dari Kiat-kiat istiqomah warisan Rasulullah sebetulnya ilmu jadi Rasulullah. Kiat-kiatnya istiqomah itu yang pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jadi memurnikan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu memang kudu keluar di lingkungan yang menurut kita misalnya nggak ada faedahnya atau mungkin nggak nyaman ya. Terus beralih ke teman-teman yang insya Allah pada lebih soleh teman-temannya, yang lebih bermanfaat. Yang ketiga adalah mempelajari lagi fondasi agama, maksudnya akidah, tauhid, gitu, mempelajari lagi. Terus yang jangan hanya Islam KTP lah. Jangan Islam KTP. Terus berikutnya itu adalah semangat belajar Al-Quran, sama mengamalkan Al-Quran dan cabang-cabang ilmu agamanya, sibukin diri dengan Al-Quran, dengan agama Islam gitu. Terus beramal walaupun sedikit. Semampuna orang gitu. Asal terus berulang-ulang Ustaz ya. Continue. Berusaha continue beramal gitu ya. Walaupun sedikit, misalkan sedekah ada tiap hari ya.
Walaupun sehari 5 juta, tiap hari sedekah gitu. Iya, tapi terus-terusan. Besar lebih bagus tadi. Lebih besar lebih bagus. Tapi samampuna gitu. Sedekah Semampunya. biasa mana wae gitu, Pak. Sedekah itu bebas ya. Kita senyum aja sedekah. Iya. Ini salah satu apa? Sedekah nih ya Pak Ustadz dan juga Kang Uki ya. Iya. Kita kenapa termotivasi buka rumah makan ya, rumah makan gratis Uki Kautsar? Karena terinspirasi dari nasihat-nasihat bijak seorang Rasulullah Nabi Muhammad gitu, sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ulah ngaremehkeun kebaikan gitu, sedikit pun gitu, saeutik naon oge. Kebaikan jangan disepelekan, jangan diremehkan. Walaupun kata Rasulullah, engkau tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, karena itu bisa jadi sedekah. Iya. Gitu. Apalagi Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang-orang di sekitarnya. Ini manusia yang pang hade-hadena gitu ya, pang sayana gitu. Nah, di situ kita termotivasi. Maka tadi juga ya, untuk menjadi istiqomah setelah hijrah itu berusaha melakukan amal soleh itu continue ya. Iya. Walaupun sedikit gitu. Ya ibaratnya sedekah nggak usah 5 juta sehari, itu kan candaan ya. Cuman misalkan mampu 1.000 gitu. 1.000 tetapi sehari terus lakuin. Iya. Baca Quran misalkan. Walaupun cuman sabaris gitu, seayat, tapi tiap hari gitu. Nah terakhir Yang terakhir itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus doa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah mempermudahkan untuk istiqomah yang lainnya. Sama yang terakhir, ada lagi yang terakhir pisan ke belakang. Iya. Jangan, jadi kita harus move on sih. Jadi kadang-kadang benar kalau istiqomah tuh, anda juga dulu waktu pertama kali keluar pasti mantauan, kepoin pemain bandnya, gimana perkembangan anak-anak, tapi nggak ada faedahnya. Malah justru itu bisa membahayakan hijrah kita. Iya. Jadi saya unfollow dalam arti supaya hari kita mah teman tetap baik, harus tetap bukan berarti kudu follow-followan gitu. Kalau dari dulu juga kita nggak pernah follow-followan Twitter mah, cuma kita temenan cuma Instagram karena sekarang suka nonton banyak kajian gitu ya, kadang-kadang ke kajian tiba-tiba muncul naon sudah gambar naon kan bisa nyampur gitu ya, misalnya model video klip lah misalnya gimana kan dikhawatirkan, jadi orang punten izin nggak follow dulu gitu, nggak ngerti kan baru dak tapi gitu. Personel anu sanes juga ngartosnya gitu ya Pak Ustadz. Jangan salah satunya kitunya Pak Ustadz, pami urang hoyong ngajauhkeun ke istilah hoyong istiqomah dimulai dari hal terkecil kitunya si panginten abdi ya pembelajaran kangge abdi panginten pami abdi hoyong hijrah ke arah yang lebih baik, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu, panginten unfollow teman-teman anu kira-kira akan membawa kita atau menjerumuskan kita ke hal yang nggak baik lagi ya. Bukan berarti kita benci mereka, enggak ya. Bukan. Kita justru sayang ke semua umat manusia gitu. Dengan berbagai macam perbedaan kita sayang kepada mereka. Cuman paling pertama nama orang menyelamatkan diri sendiri heula gitu. Menyelamatkan diri sendiri dulu untuk kemudian nanti ya suatu saat kita juga membantu teman-teman untuk selamat. Jadi memang perlu, jangan melihat ke belakang tuh perlu. Iya. Gitu. Ibaratnya mentos putus gitu ya, jeung seseorang ulah ditinggal deui. Mau move on, jangan digepoin gitu. Iya betul. Tak eta salah sahiji anu tadi dicarioskeun mensibukkan diri dengan kegiatan yang berurusan dengan Allah. Salah sahijina panginten tadi dengan membuka rumah makan gratis Uki Kautsar. Eta tempatnya di mana sih Kang Uki? Jadi itu tuh di alamat pastinya mah di Jalan Jatinangor nomor 21. Sekarang mah kalau di Google juga udah ada Ustaz ya. Jadi kalau mau nyari nih teman-teman yang mau nyari sekarang udah bisa cek di Google juga udah keluar. Gampang jalannya lurus, terus kalau dari perbatasan Bandung Sumedang. Nah itu. Jadi sebetulnya Sumedang masih jauh. Tebih kene gitu. Di awal Jatinangor ya, perbatasan Cileunyi Jatinangor. Caket di gerbang tol Cileunyi. Iya, gitu. Sebelah kiri sebelum IPDN ya. Sebelum IPDN gitu sebelah kiri. Masya Allah, berarti itu salah satu misi di rumah makan eta, rumah makan gratis Uki Kautsar. Sepenuhnya ingin berbagi keberkahan bersama teman-teman dan sesama jadi pangintennya. Eta saleresna misina kumaha, apa memang sepenuhna atau seutuhna gratis atau memang ada di balik itu aya bisnisna oge sih secara teknisna kumaha sih Pak Ustadz itu? Sebetulnya ada bisnisnya ya. Bisnis akhirat. Tapi bisnis akhirat, nah itu bisnis akhirat. Kita tidak mengejar profit atau apapun itu.
Jadi memang konsepnya orang sesarengan sanes abdi sareng Kang Uki Hungkul, aya rencangan di Jakarta oge ya. Ada yang owner rumah makan gratis Uwais di Tangerang, ada yang owner rumah makan gratis Humayro di Bekasi. Kemudian ada beberapa teman juga dari Bandung, kita ngumpul lebih dari 5 orang lah babarengan gitu sesarengan. Konsepnya kita bikin rumah makan yang mewah, enak, nyaman dan betul-betul gratis gitu. Jadi orang siapapun bisa masuk ke situ, semua kalangan, kalangan bawah, kalangan atas, kalangan menengah, siapapun tanpa terkecuali. Ada syarat dan tidak ada syarat apapun. Jadi kita betul-betul bikin kita buka rumah makan gratis yang enak, mewah. Siapapun makan di situ silahkan sekenyangnya ya, asal nggak dimampus gitu. Boleh nambah berkali-kali kalau memang mau, asal makan di situ. Paling kalau pulang ya kita hanya harapkan doakan kami untuk terus dimudahkan istiqomah. Jadi memang betul-betul non profit gitu. Jadi gabungan dari teman-teman yang ada kelebihan harta, termasuk dari siapapun yang kenal yang nggak kenal mau bergabung untuk umat. Jadi sebetulnya dari umat untuk umat juga ya. Nah, iya, gitu. Bagus tekniknya. Umat untuk umat. Dari umat untuk umat ya. Jadi baru ya gitu. Jadi gini, biasanya kan rumah makan gratis atanapi itu tuh sok aya hiji sok aya syarat. Nah, abdi ge parantos nguping sok misalnya rumah makan gratis asal membaca berapa juz kayak gitu. Atanapi sok aya seueur oge rumah makan gratis karena promo. Nanti setelah Ramadan mungkin baru di up harganya. Jantan ieu mah salawasna gratis. Salawasna sadayana gratis. Nanti cik orang Sunda mah naon sih? Haratis. Haratis pokoknya mah gitu. Dan memang tujuan kita kan slogan rumah makan gratis Uki Kautsar ini, senyumnya mereka, bahagianya kita. Jadi bagaimana caranya kita bikin mereka bahagia dan tersenyum seperti itu. Namun ada sisi dakwah juga ya Kang ya. Jadi ketika makan gratis di tempat yang mewah yang nyaman, teman-teman bisa cek di medsos kami rumah makan gratis Uki Kautsar. Kita ada TV di situ disetel tilawah Quran, bacaan Quran atau potongan-potongan kajian pendek yang ringan. Jadi orang sambil makan gratis sambil dengar seperti itu. Masya Allah baraya mangle, eta rumah makan insya Allah kacida berkahna kangge urang sadayana. Tah pamitik itu panginten Pak Ustadz sareng Kang Ugi ge hoyong ngajakan kebaikan kangge sadayana. Panginten pami tiasa berkontribusi sahabat mangle dimanapun ayana. Panginten kumasih pami tiasa ingin berkontribusi di rumah makan gratis Uki Kautsar eta. Carana kumaha panginten Kang Ugi? Oh iya. Ini buat semua upami bade ngiringan amal proyek akhirat ini bisa nyumbang apa aja, bisa berupa uang ya, bisa apa aja ya, nasi mau beras sembako, mau apa aja, beras, mentahan sayur ya, makanan jadi, minuman, apapun. Bahkan teman-teman ada yang nitipkeun barang-barang bekas tapi masih manfaat juga, ya. Baju juga apa aja ya. Mau ngedropin baju juga bisa, atau barang-barang bekas yang masih ada manfaat juga bisa. Nanti juga kalau mau ada donasi berupa uang juga nanti ada ya di sini ya. Insya Allah informasikan. Kurang lebih seperti itu. Pamitan lagi tiasa tuh, misalnya abdi karena abdi istri pangintennya, aduh abdi tuh hoyong pisan berkontribusi, tapi abdi mah hoyong babantu sanagi we misalnya. Tiasa. Abdi kalaresan misalnya tiasa masak naon gitu, atau tapi punya skill apa nih? Iya, gitu. Kalaresan kan di dapur teh koki mung aya 2 jalmi, 2 ibu-ibu, emak-emak. Pami aya nu bade mantosan di dapur, mangga dongkap we ka rumah makan gratis. Termasuk program Ramadan juga nya kan Ramadan mah nggak mungkin buka di enjing-enjing gitu. Jadi kita sistemnya take away. Kita bungkusin ratusan porsi, nanti dari jam 4:30 sampai maghrib mulai distribusi. Ada yang on the road, ada yang warga ke situ, pengunjung datang, kita kasih. Dan paketnya cukup lengkap ya Kang ya. Ada paket nasi full apa, kemudian ada paket snacknya, makanan ringan, minumannya, pokoknya mah spesial lah ya gitu. Dan itu pun banyak tenaga yang ikut bantu gitu. Mulai dari pengemasan, nanti distribusi pembagian. Janten sahawae rerencangan no bade mantosan, mangga ameng heula we ka rumah makan gratis Uki Kautsar. Janten terbukanya kanggo siapapun yang insya Allah memiliki niat baik gitunya. Rata-rata tina sadinten sabaraha porsi Pak Ustaz?
kisaran di 300 porsian. Kisaran di 300 Ya, kurang porsian lebih. setiap dinten Setiap dinten, selama bulan Ramadan. Ada peningkatan tuh sih pemis Ramadan iya sarang satu acara Ramadan? Harian sebelum Ramadan juga sekitar 300 porsi. Pas Ramadan oke kurang lebih 300 porsi. Mung bentana eta hari sebelum Ramadan makan di tempat ya dengan suasana yang AC. mewah. Dari pagi. AC-na oge 2 PK kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kalau Ramadan mah khusus take away Pulang, gitu. Tapi untuk kuantiti porsi kurang lebih sama. 200 porsian 300 porsian. 300 porsi. Salami rumah makan gratis iya dibuka teh aya teh si Kang Uki cerita-cerita misalnya janten aya nu tiap dinten misalnya atau aya ya teh misalnya anu tebih-tebih misalnya ti mana misalnya ti Cimahi Iya. ka dieu karena beliau misalnya ingin makan gratis di sini misalnya ada nggak cerita-cerita seperti itu? Sebenarnya banyak ya di sosial media Cerita juga uniknya naon cerita sih, Kang? uniknya. Ada yang kemarin yang Ustadz cerita yang pakai gelang emas itu yang pada akhirnya Iya, nyumbang Ustadz, iya. ya. Jadi ada yang datang makan pakai secara penampilan mah orang sangat mampu gitu. Iya. Jami beunghar lah ya. Jami beunghar. Beruang gitu. Lihat-lihat kadang-kadang aya nu suuzon tapi ternyata akhirnya nyumbang Ustadz ya. Suuzona kumaha tah Kang? Karena bawaannya kan udah nggak seperti orang susah. Maksudnya orang yang mewah masih makan gratis sih gitu maksudnya mah. Sedangkan yang lainnya masih orang-orang yang nggak mampu. Tapi ternyata meureun nguji oge meureun Ustadznya dianya ya. gitu. Dianya mungkin nguji tapi setelah udah beres ternyata nyumbang Ustadz ya. Alhamdulillah jadi ya banyak kisah-kisah unik dan menarik. Jadi bahkan kita tidak membeda-bedakan agama juga ya. Iya. Teman-teman dari non-muslim Non-muslim juga ada yang sumping? ada yang sumping datang gitu. Pokoknya kita memang semua kalangan. Iya. Kita tidak khusus umat Islam ya. Pokoknya siapapun manusia itu saudara kita semanusia atau kemanusiaan. Mangga gitu, lebat ke rumah makan gratis Uki Kautsar menyantap hidangan nu aya. Dan pernah beberapa kali tadi teman-teman anu Masya Allah beunghar pangitannya aya nu ngiring mam heula terus nitip sedekah gitu, nitip donasi, ada yang langsung berdonasi seperti itu. Kemudian juga ada yang tiap hari tadi ada Langganan ya. langganan janten meureun di bumi nama teu kudu masak lah gitu. Bawa anaknya, bawa istrinya hampir tiap hari ada. Ada juga yang sehari sampai 2-3 kali. Jadi Eta teu sawios selama makan di tempat mangga wae gitu. Da prinsipna kan ti awal untuk semua kalangan makan sepuasnya di situ tanpa syarat apapun. Janten orang teu tiasa ngalarang dan mudah-mudahan meureun pahalana tidinya ya, pahala badagna tidinya gitu. Nah, bisa Gitu, jadi. insyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan rumah makan gratis Uki Kautsar ieu teh tiasa menebar kebaikan sabanyak-banyakna, oge panyambung kebaikan ti urang sadayana kanggo baraya mangle anu hoyong ngiring kebaikan melalui rumah makan gratis Amin, Uki Kautsar ieu. Ya, Pak insya Ustadz, sareng Kang Uki satu acan closing panginten urang teteguhan bahasa Sunda satu acan heula nya. Tah di dieu teh Tresia gaduh panginten di dia aya monitor alit, urang teka heula urang tebak heula, ieu kinten-kinten pakakas ieu namina naon tah? Ku bahasa Sunda kan. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Bahasa Arab teh ulahnya bahasa Arab. Bahasa Arab Oh, bahasa Arab mah abdi tiasa. Di subtitle lagi. Janten urang teh kedah memang di Sunda, urang di insyaallah di Sunda, urang teh kedah oge ngamumule bahasa Sunda gitu. Putra daerah kitanya. Putra daerah Aduh. kan manawi panginten ti Pak Ustadz ti Payun. Kayak lain naon ya. Sanes ya? sanes pacul sanes. Sanes. Sanes pacul ya. Coba kampak. Arit mah komo sanes arit. Naonnya pas ieu mah angkat tangan. Pas ya mah. Kamu ki panginten? Oh, keterang. Ngomong. Biasana mah Balincong. Nah, itu namanya balincong. Emut. Balincong. Paling bahasa Arabnya apa Pak Ustadz? Balincong. Asa teh aya balincong di Arab. Tapi perkakas eta naon bahasa Arab da? Kalau sejenis balincong belum pernah nemu sih. Oh, Gitu. panginten eta mah aya di Sunda unggul. Di Sunda unggul juga no. Balincong. Itu Iya. barai mangla ya pakakas Kawas paraki linggis. nugar seseketan sebelah seket lancip kawas linggis sabelahna deui potongan rimbasnya. Tah geuningan
resepnya. Mau hiji? Ayo dulu ya tuh. Oh Ayo iya. dulu ya tuh, ayo 10 Balincong, masya Allah. Nah, kami ini lah. Ini mah garpu kan? Garpu ya, sih sebutnya mah garpu. Garpu tanah. Garpu tanah ya mah. Pokoknya mau ka tukang kebon eta garpu. Oh, nya. Pernah angkat garpu. Garpu keur naon eta? Kebon. Jerami itu naon? Garpu ya mah. Yang nyabutan Gapa, rumput nu sok baranda oge teh. Oh, Garpu, garpu. Pak Ustadz garpu. Garpu. Kang Uki garpu. Garpu. Cik atuh orang. Oh, gacok. Garpu bacok gitu. Oh, Biasa wae Kang. Nah, Masya Allah. sahabat Mangle itu gacok teh Garpu. kakak siga garpu memang leres siga garpu. Nganggodoran siga pacul. Biasana dianggo patani kanggo motong sareng ngempelkeun jarami sareng jukut liar. Gacok, ya. Janten namina gacok Gacok, sanes gacok. garpu benten deui pame garpu makan lurus panginsannya ieu Iya, mah jadi siap. ciga pacul tapi Gacok, garpu. gacok, Gitu, Masya Allah. janten Digacok. janten namina teh gacok. Tah jadi kan parantos alhamdulillah orang tos teteguhan bahasa Sunda, orang oge alhamdulillah tos ngobrol panjang lebar perkawis ti insyaallah proyek akhirat. Insyaallah. Terus alhamdulillah Kang Uki sareng Pak Ustad oge tos ngajomantarakeun tadi alhamdulillah seueur pisan kabaikan anu Alhamdulillah. insyaallah tiasa urang taladanan ke urang sadayana. Mudah-mudahan program Nyimangle dina episode ieu janten kebaikan kanggo urang sadayana, Amin, berkah amin. kangge sadayana. Terus ya panginten ngucapkeun hatur nuhun ka Kang Sami-sami. Uki, Sami-sami. juga Pak Ustad Sami-sami. anu nyempetkeun waktosna sumping ka ieu pantepatan mudah-mudahan berkah insyaallah. Tah kitu sahabat Mangle tos karaos teu karaos pisan waktos teh geuningan nyerelek wae. Mohon, Panginten Masya Allah. pamit Ya, kita relek. Gracia pamit undur diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.